Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini konsepnya adalah ketika satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya itu berkurang. Atau berlaku sebaliknya. Jika satu variabel berkurang nilainya, maka variabel lain itu akan bertambah. Contohnya seperti soal nomor 1. Nah, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Maka banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah. Nah, ini soal perbandingan berbalik nilai karena ketika pekerjanya bertambah, maka waktu atau harinya itu semakin sedikit atau berkurang. Artinya pekerjaan itu akan lebih cepat selesai begitu. Atau ketika pekerjanya berkurang, maka waktunya itu bertambah. Dengan kata lain, pekerjaan itu akan lebih lama selesainya. Maka dari itu, kenapa soal ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai? Nah, coba kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada hari dan ada pekerja. Oke, diketahui jika 49 hari, maka dibutuhkan pekerja sebanyak 64. Nah, jika hanya tersedia waktu 28 hari, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Berarti kalau harinya berkurang, tentunya kita harus menambah pekerja agar lebih cepat selesai. Nah, untuk konsep perbandingan berbalik nilai, itu konsepnya itu tinggal kita kali sejajar. Jadi tinggal kita kali sejajar ya. Nah, jadi tinggal kita kali sejajar, maka soal ini 49 dikali 64 sama dengan 28 dikali X, begitu ya. Kali sejajar. Jadi bisa kita tulis 28 dulu, yang ada X-nya dulu. 28 dikali X itu sama dengan 64 dikali 49. Nah, jangan dikali dulu ya. Nanti kalau kita kali terlebih dahulu, maka angkanya akan lebih besar gitu. Jadi kalau diusahakan angkanya kita bagi terlebih dahulu. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 7 ya. 49 dengan 28 sama-sama kita bagi 7. Nah, ini hasilnya 7, ini hasilnya 4. Selanjutnya 64 dibagi 4 itu hasilnya 16. Nah, sehingga nilai X-nya menjadi X sama dengan 16 dikali 7. Maka jawabannya adalah 112. Tetapi jangan buru-buru menjawab D 112 karena yang ditanya adalah tambahan pekerja gitu. Maka tambahan pekerja yang awalnya itu sudah ada 64 pekerja, tapi yang dibutuhkan itu 112. Berarti tambahannya kita kurang. 112 dikurang 64. Maka jawabannya adalah 48 gitu. Jadi kita harus lebih teliti dalam melihat pertanyaannya. Kalau yang ditanya berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, maka jawabannya 112. Tetapi kalau pertanyaannya berapa banyak pekerja yang harus ditambah, berarti selisihnya gitu. Kita tinggal nambah berapa lagi gitu. Maka kita kurang 112 dikurang 64. Oke, coba kita lihat soal nomor 2. Jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah tukang 8 orang, maka berapa lama jika tukangnya hanya 3 orang? Artinya kalau tukangnya semakin sedikit berarti waktu yang dibutuhkan itu tentunya semakin lama gitu. Nah, maka ini juga disebut dengan perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. 60 hari dengan 8 pekerja. Berapa harinya jika pekerjanya hanya 3 orang? Seperti konsep yang kita pelajari tadi, ini tinggal kita kali sejajar. Berarti X kali 3, 3X itu sama dengan
60 dikali 8. Maka X sama dengan 60 dikali 8 dibagi 3. Nah, 60 dengan 3 itu bisa kita bagi, hasilnya 20. Sehingga nilai X 20 dikali 8, maka hasilnya 160 gitu ya. 160 hari. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan dalam waktu 4 hari. Dan Hoider dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama di berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, nah untuk soal nomor 3 ini bukan soal perbandingan berbalik nilai ya, tetapi ini merupakan soal untuk waktu bersama-sama. Artinya ada pekerjaan yang diselesaikan secara bersama, berarti waktu yang dibutuhkan pasti lebih cepat gitu kalau kita bekerjanya bersama. Nah, untuk rumus waktu bersama-sama itu seperti sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 gitu. Nah, ini rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya untuk waktu bersama-sama. Nah, tinggal kita substitusi yang diketahui. Untuk waktu yang pertama, waktu Hoidir itu 4 hari, berarti 1 per 4 ditambah untuk tadi waktu Burhan yang 4, waktu Hoidir itu 12. Nah, ini tinggal kita sederhanakan agar dapat nilai T-nya. Jadi seperti sama dengan, ini kita samakan penyebutnya 12. 12 dibagi 4, jadi untuk menyamakan penyebut berarti yang penyebut ini kita bagi dengan 4, 12 bagi 4, 3. 3 dikali 1 itu hasilnya 3. Nah, kalau yang ini 12 bagi 12, 1. 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga ini menjadi 4 per 12. Nah, karena yang ditanya adalah T, maka mari kita balik. T per 1 sama dengan ini sisi kanan juga dibalik. 12 per 4. Sehingga nilai T-nya adalah 3. Maka waktu yang dibutuhkan ketika mereka bekerja bersama-sama itu adalah selama 3 hari. Oke, nah sebenarnya untuk rumus ini itu ada cara cepatnya. Jadinya kalau kita cari T sama dengan T1 dikali T2 dibagi T1 ditambah T2. Nah, kalian bisa gunakan rumus ini langsung. Tapi kalau kita pakai cara biasa juga bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buku jika tebal buku 8 mm. Nah, banyak buku yang dapat ditaruh di lemari jika tebalnya itu 24 mm. Nah, ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin tebal buku, maka kapasitas lemari itu pasti semakin sedikit untuk banyak bukunya atau jumlah bukunya gitu. Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui banyak buku dan tebalnya di sini ya, ketebalan. Jadi banyak bukunya bisa menampung 36 buku jika tebalnya 8 mm. Nah, pertanyaannya berapa banyak buku yang bisa ditaruh jika ketebalannya 24 mm. Nah, kita kerjakan sesuai dengan rumus perbandingan tadi ya, yaitu dengan cara dikali silang. Nah, yang kita kali silang itu yang mana terlebih dahulu yang ada X-nya gitu. Berarti X dikali 24, 24X. 36 dikali 8 ya 36 kali 8 kita tulis saja. Maka X sama dengan 36 dikali 8 dibagi 24. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 24 sama 8 sama-sama kita bagi 3. Terus 36 dibagi 3 itu 12. Sehingga X sama dengan 12 dikali 1 hasilnya 12. Maka banyak buku yang dapat ditaruh dalam lemari itu sebanyak 12 buku. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 130 hari oleh 55 pekerja. Jadi kita tulis dulu. Di sini ada hari dan di sini ada pekerja. Jadi dia selesai dalam waktu 130 hari dengan 55 pekerja. Nah, sebelum pekerjaan dimulai ditambah 10 orang pekerja. Jadinya 65 ya. Jadi di sini jangan ditulis 10 tetapi 65 kita tambah. 55 ditambah 10 berarti 65. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan adalah artinya tentunya waktunya berkurang dari 130 karena pekerjanya ditambah. Nah, ini coba kita selesaikan, kita kali sejajar. X kali 65 itu 65X sama dengan 130 dikali 55. Jadi X sama dengan 130 kali 55 dibagi 65. Nah, 130 dengan 65 itu bisa dibagi, hasilnya adalah 2, maka nilai X 2 dikali 55, hasilnya adalah 110. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, gitu ya. Jadi usahakan kita bagi terlebih dahulu sebelum dikali, agar angka yang dihasilkan juga lebih kecil dibanding kita kali terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayam itu selama 24 hari. Nah, jika ia menjual ayamnya 15, bahan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Oke, berarti di sini ada ayam dan ada waktunya atau harinya gitu ya. Nah, ini dikatakan perbandingan berbalik nilai karena semakin banyak ayamnya, maka lama makanan ayam itu habis itu semakin cepat gitu. Jadi bukan antara ayam dan bahan makanan ya, tetapi di sini antara ayam dan waktu menghabiskan makanan gitu. Kalau antara ayam dengan bahan makanan, semakin banyak ayamnya, seharusnya bahan makanannya juga semakin banyak. Itu senilai kalau antara ayam dengan makanannya. Tetapi ini antara ayam dengan berapa lama dia menghabiskan makanannya gitu, harinya. Nah, tentunya ini perbandingan berbalik nilai. Nah, ayamnya ada 60, dihabiskan selama 24 hari. Nah, jika ia menjual ayamnya 15, berarti kalau yang dijual itu 15 ekor, berarti sisanya itu tinggal 45 ekor. Jadi bukan angka 15 yang kita tulis di sini, tetapi sisanya yang tertinggal gitu. Nah, jika dia bersisa tinggal 45, berapa lama bahan makanannya itu akan habis? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kita kali sejajar. 45 dikali X sama dengan 60 dikali 24. Sehingga X sama dengan 60 dikali 24 dibagi 45. Nah, ini coba kita sederhanakan dulu. 60 dengan 45 sama-sama dibagi 15, ini 3, ini 4. Terus 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Sehingga nilai X-nya sama dengan 4 dikali 8 itu adalah 32. Maka bahan makanan tersebut akan habis dalam waktu 32 hari. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 25 hari oleh 30 pekerja. Setelah dikerjakan selama 14 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja yang ditambah adalah. Oke, di sini awalnya waktunya itu 25 hari. Tetapi dia sudah dikerjakan selama 14 hari gini. Setelah dikerjakan selama 14 hari, berarti sisanya kita nggak perlu tulis yang 25-nya ya, tapi kita tulis sisanya gitu. Karena pekerjaan ini sudah berjalan selama 14 hari, berarti sisa harinya itu seharusnya 25 dikurang 14. 25 dikurang 14.
Jadi jawabannya 11 hari. Jadi kalau misalkan ini berjalan normal, maka sisa waktunya adalah 11 hari untuk 11 hari untuk 30 pekerja gitu. Nah, karena ada sesuatu hal, maka pekerjaan dihentikan selama 7 hari gitu ya. Pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Berarti sisa waktu kedua itu adalah 11 dikurang 7. 11 dikurang 7 itu 4. Nah, jadi sisa waktunya tinggal 4 hari. Nah, pertanyaannya berapa banyak pekerja yang dibutuhkan atau yang harus kita tambah biar dia selesai tepat waktu 4 hari ini. Jadi yang awalnya 30 pekerja kita harus tambah agar selesai tepat waktu begitu. Nah, jadi ini perbandingannya. Dia 11 hari untuk 30 pekerja. Nah, 4 hari untuk X pekerja. Jadi kita ngitungnya tidak dari 25 hari begitu karena di sini sudah dikerjakan selama 14 hari. Jadi tinggal kita hitung sisanya saja. Sehingga 4 kali X sama dengan 11 kali 30. Berarti X sama dengan 11 kali 30 dibagi 4. Begitu. Oke, nah ini jawabannya tidak bilangan bulat, tetapi nanti kita bulatkan saja. Jadi kalau 30 itu kita bagi 4 itu 7,5. Kalau kita kali 11 hasilnya 82,5. 82,5 orang. Nah, karena ini orang, maka 82,5 ini harus kita bulatkan menjadi 83 orang, begitu. Nah, yang ditanya adalah tambahan pekerja. Jadi jawabannya bukan 83 ya, tapi tambahan pekerjanya itu adalah yang awalnya sudah ada 30 pekerja, yang kita butuhkan 83, berarti 83 dikurang 30 hasilnya 53 orang. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Presiden Jokowi akan merencanakan sebuah proyek pembangunan tol bawah laut. Dijadwalkan dapat selesai dalam 30 hari oleh 50 pekerja. Jika pada hari ke-8 sebanyak 10 orang pekerja yang meminta cuti selama seminggu, terlambat berapa harikah proyek tersebut akan selesai dari jadwal yang ditetapkan? Oke, ini merupakan soal terakhir dan silahkan teman-teman semua cari jawabannya dan silahkan jawabannya diketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.